Cerita ini berkisah di sebuah desa bernama Lokna, Aceh pada tahun 2004. Hari masih subuh ketika Aisyah berusaha membangunkan Delisa untuk sholat subuh berjamaah. Delisa tak mau bangun! Umi! Namun teriakan Aisyah ditegur kakaknya Fatimah karena bukan begitu cara untuk membangunkan adiknya. Aisyah, tak bisa bangunkan Delisa tanpa harus teriak-teriak. Kakak hitung sampai 3 ya. Delisa masih tidur, Kak. 3! Selesai wudhu, mereka semua berkumpul di ruangan sholat. Di sana Aisyah kembali ngomel karena Delisa yang sulit untuk dibangunkan. Umi berkata hal itu mungkin karena Delisa yang lupa membaca doa sebelum tidur. Mungkin karena Delisa lupa doa sebelum tidur. Delisa menjawab bahwa sudah baca doa sebelumnya, walaupun bukan dengan bahasa Arab. Sudah kok, Umi. Delisa tidak pernah lupa. Karena Ustadz Rahman bilang kalau belum hafal nggak apa-apa kok pakai bahasa Indonesia. Kata Ustadz Rahman, kalau belum bisa, boleh kok pakai bahasa Indonesia. Bacaannya apa? Ya Allah, Delisa mau bobo, dijaga ya. Aisyah menimpali, dasar Delisa aja yang malas untuk menghafal doa bacaan sholat. Delisa paling malas disuruh menghafal doa. Lalu kemudian diimami oleh Umi, mereka pun sholat subuh berjamaah. Diketahui bahwa suaminya Umi Salamah yaitu Abi Usman saat ini tak berada di rumah karena sedang bekerja di sebuah kapal tanker di luar negeri. Pagi harinya Umi mengajak Delisa pergi ke pasar untuk membeli kalung sebagai hadiah jika nanti Delisa telah berhasil menghafal bacaan sholatnya. Tidak boleh berharap terlalu banyak tahu. Belum tentu juga Delisa hafal bacaan sholatnya. Sesampainya di toko Koh Acan, mereka disambut baik karena Koh Acan menganggap Umi Salamah dan Abi Usman sudah seperti saudara sendiri. Bahkan Koh Acan menawarkan diskon yang besar, namun Umi menolaknya. Tapi Koh Acan memaksa. Bagi Koh Acan, jika anak-anak pandai sholat, tentu kampung mereka akan jadi lebih baik. Kemudian Koh Acan pun mengeluarkan kalung untuk Delisa dan Uminya. Kakak bagus ya. Wah, bagus. Lihat adik kamu. Dirok. Pilih sendiri dia itu. Coba sini masukin kalung. Kalungnya indah, Mi. Alhamdulillah. Inna sholati wa nusuki. Abi. Setibanya di rumah, Abi Usman menelpon menanyakan kabar putri-putrinya. Dengan bersemangat, Delisa bercerita bahwa Umi baru saja membelikannya sebuah kalung yang sangat cantik. Abi juga berjanji jika Delisa berhasil menghafal doa bacaan sholat, maka Abi juga akan memberikan Delisa hadiah sebuah sepeda baru. Mendengar hal itu, tampaknya Aisyah merasa cemburu. Umi menghampiri Aisyah yang tengah menangis. Umi berkata bahwa bukankah dulu Aisyah juga diberikan kalung ketika menyelesaikan hafalannya. Lalu berpesan bahwa Aisyah tak boleh memiliki rasa iri atas milik orang lain, apalagi saudara sendiri. Mendengar hal itu, Aisyah pun meminta maaf pada Umi dan kembali tersenyum. Delisa, tenang. Tiur. Keesokan harinya Delisa menghampiri Tiur temannya. Delisa minta Tiur untuk mengajarinya bersepeda karena Abi akan membelikannya sebuah sepeda baru. Tiur yang mendengar itu memberikan selamat dan berkata bahwa Delisa beruntung masih memiliki Abi, tak seperti dirinya yang seorang yatim. Simpati dengan itu, Delisa minta Tiur untuk menganggap Abi Delisa sebagai abinya juga, dan mereka pun berlatih hingga akhirnya Delisa bisa bersepeda. Ketika mengaji, Ustadz Rahman mengajari anak-anak tentang arti sholat dengan khusyuk. Contohnya seperti Delisa yang hobi bermain bola, walaupun keseleo, hujan, bahkan saat Umi memanggil pun Delisa tetap menendang bola, karena pikirannya cuma satu, yaitu main bola. Seketika, anak-anak pun tertawa dengan ucapan Ustadz Rahman. Terlebih Umar yang tertawa paling kencang, padahal dia adalah murid yang paling iseng dan suka menjahili teman-temannya. Keseleo, Delisa terus bermain bola. Walaupun Umi memanggil Delisa pun, Delisa terus bermain bola. Walaupun hujan, Delisa terus bermain bola. Karena Delisa pikirannya satu, main bola, ya kan? Nah, siapa nih di antara kalian yang suka mengganggu teman yang sedang sholat? Malam hari Aisyah bertanya siapa pemilik coklat yang dia temukan di dalam rumah.
Coklat itu milik Delisa, pemberian dari Ustadz Rahman sebagai hadiah bagi para murid yang berhasil membuat Umi mereka terharu dengan mengatakan bahwa Delisa menyayangi Umi karena Allah. Namun saat Aisyah menanyakan hadiah untuk apa, Delisa mengatakan karena dia telah berkelakuan baik dan tak pernah berbohong. Namun Aisyah yang tahu betul sifat adiknya itu pun tak percaya. Kemudian mereka menghabiskan malam dengan nyanyian kerinduan terhadap ibu yang dilantunkan Umi untuk putri-putrinya, Aisyah, Zahra, Delisa, dan Fatimah. Singkat cerita, tibalah keesokan harinya 26 Desember tahun 2004. Pagi itu ketika Umi dan Delisa akan berangkat ujian hafalan sholat, tiba-tiba terjadi gempa yang begitu dahsyat. Membuat Delisa sangat ketakutan. Selang beberapa lama gempa pun berhenti. Gempanya udah kok. Ya udah. Setelah menenangkan putri-putrinya, Umi dan Delisa berangkat ke sekolah meninggalkan Zahra, Aisyah di bawah pengawasan Kak Fatimah di rumah. Setibanya di sekolah, tak lama menunggu, tibalah giliran Delisa yang dipersilahkan Ustadz Rahman untuk melakukan hafalan sholat. Delisa yang terlihat gugup ditenangkan oleh Ustadz Rahman. Tetap fokus pada hafalan dan tak perlu mempedulikan suasana di sekitarnya. Delisa pasti bisa, kata Ustadz Rahman. Allah subhanallah alhamdulillahi katsira. Namun ketika tengah melantunkan bacaan sholatnya, tiba-tiba bumi kembali bergemuruh. Negeri yang jauh di Pura-Pura berikan galam nangro. Disusul gelombang tsunami yang maha dahsyat menghancurkan bangunan sekolah yang terletak di pinggir pantai dan meluluh lantahkan semua yang ada di sana. Tiur mau kemana? Tiur mau kemana? Tiur mau bertemu Abi. Abi Usman yang tengah bekerja mendapat kabar dari salah satu kru kapal bahwa baru saja terjadi gempa dan tsunami dahsyat di Aceh. Abi Usman mencoba menghubungi ke rumah, namun tak lagi tersambung. Bingung dengan nasib keluarganya, Abi Usman kemudian bergegas pulang ke Aceh. Di pusat informasi dia mengetahui bahwa akses jalan menuju kampungnya Loknga telah terputus dan hingga saat ini belum bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sana. Gempa dahsyat yang menimpa Aceh juga turut dirasakan di 15 negara yang berbatasan dengan Samudra Hindia, menelan korban lebih kurang 280.000 jiwa saat itu. Dan Aceh merupakan daerah terdampak paling parah dengan korban 130.000 jiwa dan lebih dari 500.000 penduduk kehilangan tempat tinggalnya. Singkat cerita, bantuan internasional dari berbagai negara pun berdatangan. Saat itu seorang tentara asing bernama Smith yang turut diperbantukan sebagai relawan menemukan Delisa yang berhasil selamat di atas sebuah bukit dalam kondisi begitu memprihatinkan dengan kaki yang terluka parah. Sementara Tiur yang berada di sebelahnya tak bisa diselamatkan. Lalu kemudian Delisa pun dievakuasi menuju rumah sakit terdekat dan diterima oleh seorang perawat asing bernama Sophie. Sementara di tempat lain, Abi Usman mendapat tumpangan dari relawan yang akan mengantarkan bantuan ke Loknga. Setibanya di rumah, Abi Usman mendapati keadaan rumahnya yang telah hancur menyisakan puing-puing bangunan. Seketika tangisan pun pecah teringat nasib istri dan putri-putri kecilnya. Sembari menggenggam puing ayunan, Abi Usman teringat ketika dulu saat bahagia bersama anak dan istrinya, di mana saat itu anak-anak berebut untuk ayunan tersebut. Abi, hati-hati ya di atas ya. Abi, ayunan ini buat Delisa kan? Buat sama-sama. Bukan buat Delisa, buat Aisyah.
Kamu boleh pinjam dulu, tapi jangan lama-lama. Pokoknya buat Delisa. Malam harinya Abi bertemu dengan temannya yang selamat dari bencana tsunami, lalu menceritakan semua kejadian yang menimpa tempat tinggalnya. Koh Acan memberitahu pada Abi bahwa jasad Aisyah telah ditemukan dalam keadaan berpelukan dengan adiknya Zahra. Begitupun dengan Fatimah, anak sulungnya, dan mereka semua telah dikebumikan. Abi yang mendengar hal tersebut tak kuasa menahan tangisan atas kejadian yang menimpa keluarganya. Di rumah sakit, Smith dan Sophie yang prihatin pada Delisa secara bergantian menjaga Delisa dan mengawasi perkembangan pemulihannya pasca operasi. Malam itu Delisa yang baru saja tersadar menanyakan di mana Umi dan saudari-saudarinya. Namun Suster Sophie dan Tuan Smith yang tak pandai berbahasa Indonesia tak menjawabnya. Walaupun Delisa selamat dari kejadian itu, dia harus kehilangan satu kakinya akibat luka yang membusuk dan harus diamputasi oleh dokter. Namun Delisa berusaha tegar dengan satu kakinya yang masih bisa dia rasakan. Kemudian Delisa pun akhirnya harus dibantu berjalan menggunakan kursi roda. Ditemani oleh Suster Sophie dan Tuan Smith, Delisa kemudian bercerita tentang keluarganya dan menuliskan satu persatu namanya dalam coretan gambar yang dilukisnya. Sementara itu, Koh Acan yang menemukan coretan gambar Delisa yang ditempel di tenda penampungan menghampiri Abi Usman, lalu memberikan coretan gambar Delisa dan memberitahu bahwa Delisa berhasil selamat dan saat ini berada di rumah sakit. Mendengar hal tersebut, Abi Usman segera berlari mencari tumpangan untuk menuju rumah sakit. Di rumah sakit terlihat Tuan Smith sedang mengajari Delisa berjalan menggunakan tongkat. So proud of you. One more. Oh, there you go, you got it. Hingga tak lama kemudian, Suster Sophie pun datang dan memberikan hadiah sebuah coklat untuk Delisa. Tuan Smith yang menyayangi Delisa berencana untuk mengadopsi dan membawanya pulang ke Amerika. Sebelum akhirnya Abi Usman tiba di ruangan Delisa, diantar oleh seorang temannya Tuan Smith. Abi Usman memeluk erat putrinya tersebut. Setelah bertemu dengan Delisa, Abi membawa Delisa pulang untuk membangun kembali rumah mereka yang telah hancur. Abi, rumah kita mana, Bi? Rumah bisa dibangun, sayang. Abi bikin rumah baru buat Delisa, ya? Umi cantik ya, Abi. Kemudian membawa Delisa ke sebuah tempat di mana kakak-kakak dan temannya telah dikuburkan. Lalu Delisa melihat seorang ibu dan anak yang sedang menangisi kepergian keluarga tercintanya. Delisa menghampiri mereka dan menenangkannya agar tak bersedih lagi, karena kini keluarga mereka telah bahagia bersama Umi dan kakak-kakaknya di sisi Sang Pencipta. Astagfirullahaladzim. Ustadz Rahman yang baru pulang dari luar kota pun akhirnya tiba di Aceh. Melihat kondisi tempat dia biasa mengajar anak-anak untuk mengaji kini telah hancur disapu bencana tsunami. Kemudian Ustadz Rahman bertemu dengan Delisa. Alhamdulillah. Delisa pikir kaki Delisa ke bawah air. Kaki Delisa busuk. Terus dipotong. Kemudian Delisa mengajak teman-temannya untuk bermain bola seperti saat sebelum bencana tsunami melanda. Ketika sedang asik bermain bola, Tuan Smith dan Suster Sophie datang menjenguk Delisa. Sorry. Malam harinya ketika Abi memasakkan Delisa nasi goreng, Delisa mengatakan bahwa dia rindu masakan Umi yang enak. Abi, itu sayur apa sih, Bi? Rasanya tidak enak, Abi. Tidak seperti masakannya Umi. Ya sudah, Delisa makan di dapur umum saja. Kemudian pergi ke tenda penampungan sebab makanan di sana lebih enak dari masakan Abi yang selalu keasinan. Beberapa hari kemudian, Tuan Smith dan Suster Sophie datang kembali untuk berpamitan karena tugas mereka di Aceh telah selesai. I won't stay here with you, but I need to go. Delisa tidak mau ditinggal Kak Sophie. Hey, champ.
Saat sedang bermain dengan Umar, tiba-tiba ayah Umar datang mengatakan bahwa Umi telah ditemukan. Delisa bahagia mendengar kabar tersebut. Namun ternyata yang dimaksud adalah uminya Umar, bukan uminya Delisa. Hal itu membuat Delisa kesal dan sedih karena uminya masih juga belum ditemukan. Ternyata selama ini Delisa sering menyendiri merindukan kehadiran uminya. Abi pun langsung menghampiri Delisa dan menenangkannya, tapi Delisa yang masih kesal berlalu pergi meninggalkan Abi. Tiba-tiba di malam hari hujan turun begitu deras. Abi yang khawatir mencari Delisa di berbagai tempat, namun ternyata Delisa sudah berada di rumah dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan. Ketika dipegang, ternyata badan Delisa begitu panas hingga Abi segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit banyak tetangga yang menjenguk dan menghibur Delisa agar tak lagi bersedih. Kita semua mau jenguk Delisa. Hai Delisa. Halo. Setelah pulang ke rumah, Delisa dihampiri Ustadz Rahman dan memberikan surat dan hadiah yang dikirimkan Suster Sofi dari luar negeri. Dalam paket itu juga ada foto Suster Sofi yang telah berhijab untuk Ustadz Rahman. Ustadz Rahman pacaran dia sama Kak Sofi. Malu Ustadznya digituin, Delisa. Delisa bertanya kenapa dia begitu sulit menghafal bacaan sholat yang telah Delisa janjikan pada uminya. Ustadz Rahman berkata agar Delisa ikhlas melakukannya tanpa mengharap imbalan apapun atas perbuatannya. Dalam mimpi, Delisa bertemu dengan Umi di suatu tempat yang terlihat seperti surga. Umi berpesan bahwa Delisa harus menyelesaikan hafalan sholatnya. Kemudian, Abi datang ke kamar Delisa untuk mengantar Delisa ke tempat ujian prakteknya. Sesampainya di sana, Delisa pun langsung mempraktekkan hafalan sholatnya dengan begitu sempurna. Bacaan sholat yang sempurna. Lulus. Kemudian ketika Abi membawa Delisa ke pinggir pantai, Delisa berkata bahwa dia tak ingin di sana karena pantai telah mengambil Umi, Kak Aisyah, Kak Zahra, dan Kak Fatimah. Abi berkata bahwa ini adalah cobaan dari Allah supaya Delisa naik kelas dan supaya kita lebih kuat dari sekarang. Walaupun Delisa masih suka kangen sama Umi, Delisa sudah ikhlas, Abi. Dan film pun diakhiri dengan Abi dan Delisa yang telah ikhlas atas kepergian Umi, Zahra, Aisyah, dan Fatimah. 9 bulan ku dalam rahimmu, bersusah payah, oh ibu jangan